It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Jika orang Inggris mengucapkan good morning, jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, maka sepatutnya kita sebagai orang Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, di zaman yang serba modern ini dan serba cepat ini, terutama di kalangan Gen Z, gaya hidup menjadi hal yang tidak sangat diperhatikan. Banyak di antara kita yang ingin terlihat keren, atau sebutannya culture kalau pada zaman sekarang tuh. Terlewat dari pakaian, tempat nongkrong, atau unggahan di media sosial. Tidak sedikit anak muda yang rela menghabiskan uang jajannya, bahkan meminjam uang hanya untuk demi bisa tampil gaya dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nongkrong di kafe mahal, beli barang yang sedang tren, dan melakukan hal yang tidak bermanfaat. Padahal tujuannya hanya untuk terlihat keren, di mata teman. Inilah yang disebut berfoya-foya, yaitu hidup berlebihan yang sementara. Padahal Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana, tidak boros, tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan atau hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang itu ialah saudara-saudara syaitan. Surat Al-Isra ayat 26 hingga 27. Bayangkan teman-teman, Allah menyebut orang-orang boros sebagai saudari setan. Berarti berfoya-foya bukan hanya untuk merugikan diri sendiri, tetapi juga menjauhkan kita dari ridha Allah. Fenomena ini seringkali terlihat di sekitar kita. Ada yang lebih bangga dipuji karena penampilannya daripada karena akhirnya ada yang rela menipu diri sendiri demi dianggap kaya. Semua itu karena ingin diakui, ingin terlihat hebat, padahal dalam hati sedang menipu diri sendiri. Padahal yang membuat seseorang berharga bukanlah pakaian, bukanlah juga barang yang ia miliki, tetapi hati yang bersih, perilaku yang baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, berfoya-foya bukan hanya untuk tentang uang. Kadang kita juga berfoya-foya dalam waktu, menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, seperti bermain media sosial berjam-jam, nongkrong tanpa arah, atau menunda-nunda sholat dan kewajiban kita. Padahal waktu adalah nikmat besar yang kelak akan kita sesali.
Sifat berfoya-foya juga bisa membuat hati kita jauh dari rasa syukur. Karena semakin banyak yang kita mencari kesenangan di dunia, semakin sulit kita merasa cukup. Kita lupa bahwa kebahagiaan sejati bukanlah dari seberapa banyak yang kita punyai, tetapi seberapa banyak kita bersyukur atas yang sudah ada. Teman-teman yang saya cintai, karena Allah, marilah kita belajar untuk hidup lebih sederhana. Bukan berarti tidak boleh menikmati dunia, tetapi gunakan harta dan waktu kita untuk hal yang lebih bermanfaat, membantu seseorang, menabung untuk masa depan, dan berbagi kepada yang membutuhkan. Karena yang sebenarnya, yang bijak bukanlah yang memiliki segalanya, tetapi yang tahu bagaimana menggunakan apa yang dimilikinya dengan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, hidup ini singkat. Jangan habiskan untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat. Dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat kekal selamanya. Jangan kesederhanaan sebagai jalan menuju keberkahan, sebab hidup sederhana bukan berarti miskin, tetapi tanda bahwa kita tahu kapan harus cukup dan kapan harus berbagi. Semoga dari kultum singkat saya ini, kita bisa mengambil pelajaran agar tidak mudah tergoda dengan gaya hidup yang berlebihan. Jadikan kesederhanaan dan rasa syukur sebagai pakaian terbaik kita. Marilah kita tutup kultum ini dengan bacaan doa untuk kedua orang tua dan hamdalah bersama-sama. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.